Selamat siang, Pak. Kenalkan, nama saya Wesley Kedua Nambaita dari Prodi Informatika Angkatan Yuri 2023 dengan NIM 11S 23013. Pada kali ini saya akan melanjutkan video presentasi saya mengenai tugas pada modul 7. Kita akan memulai beberapa deskripsi pada tugas ini. Yang pertama, pendahuluan yang sudah pengalaman program dan tujuan presentasi. Jadi, program ini merupakan program modul pembelajaran dan itu tipe bentukan TRI. Jadi tujuan daripada aplikasi presentasinya itu adalah melakukan tipe bentukan TRI dan beberapa fungsi yang berkaitan dengan tipe bentukan TRI. Ada tipe bentukan TRI. Jadi tipe bentukan TRI ini adalah tipe bentukan yang pohon biner. Ya, jadi apabila setiap orang tua memiliki dua buah anak, selalu dua buah anak. Jadi tujuan di presentasi ini juga untuk memberikan pemahaman tentang bentukan tree dengan tree group jenis biner. Lalu untuk selanjutnya yaitu deskripsi lokasi. Kita akan lihat ke kota dulu. Oke, yang pertama eh, definisi formulir. Jadi ini kekuatan definisinya data 3T, NT, atau not T, 3T differential. Jadi maksud dari sini adalah kita membuat sebuah tipe bentukan 3T. Jadi 3T itu antara MT atau not T. Jadi mungkin pohon kosong atau pohon yang berisi. Jadi not ini melambangkan not T ini sebagai A, yaitu akar pohon. Karena awalnya 3T ini adalah 3T sebelah ini, yang pertama ini melambangkan sebagai eh, pohon kiri dan ini menamakan sebagai pohon kanan. Lalu kita buat reviso untuk mendeklarasikan. Lalu untuk fungsi kedua itu metri, metri ini berfungsi untuk membuat pokok. Jadi apabila yang dimasukkan adalah kosong, maka dia empty, kosong. Jadi dia apabila dimasukkan angka kosong, berarti dia pohon kosong. Lalu metri XSS seperti pada modul sebelumnya juga XSS ini maksudnya adalah apabila kita mengambil sebuah head lalu misalkan XS sebagai tail, lalu not X membuat sebuah tree dengan X sebagai akarnya tadi seperti saya bilang angka pertama tadi, lalu make tree dari left hand, make tree dari CSS, dan make tree dari CSS juga. Jadi make tree dari sisa tadi, lalu akan looping kembali. Jadi contohnya satu dua tiga, lalu kan tadi sudah diambil seperti X-nya 1, XS-nya 2, 2 dan 3. Maka not 1, make 3 dari 2 dan 3. Lalu makanya not 2, lalu make 3 dan 3. Begitu juga dengan yang like that. Jadi tepat 2. Jadi panjang ini length X, jadi panjang yang X ini tadi, ini panjang yang kedua. Jadi ini membagi 2. Jadi angka pertengahannya di 2. Lalu ini rectangle ini split. Jadi dibagi 2. Jika panjangnya itu dibagi 2 sama 0, maka itu mid. Kalau enggak, mid tambah 1. Jadi maksudnya ini jika dia genap, maka mid bagi 2 tadi, bagi 2, maka dia angkanya selain genap yaitu ganjil, maka di di sebelah kanan dia akan dari satu dari barat. Lalu untuk fungsi selanjutnya yaitu akar P adalah akar dari P jika P adalah A kemarin. Jadi fungsi ini akarnya adalah mengambil akar dari sebuah tree. Jadi seperti yang kita deklarasikan tadi, not, not T ini sebagai akar, lalu setelah T itu L sebagai left, pohon kiri dan R sebagai kanan. Jadi not not A. Garis bawah di sini yang melambangkan sesuatu yang kita tidak memperhatikan atau memperdulikan
apa isinya. Tapi dia ada isinya, tapi kita tidak tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan apa isinya. Jadi apabila ada not A, kita anggap ini LR, maka yang download A-nya. Lalu kita akan lanjut ke posisi left, eh, subpoint kiri. Seperti yang akar tadi, left, not. Ini jadi dia tetap underscore, bawah, underscore. Lalu karena ada tiga ini yang diambil LR saja. Begitu juga untuk right, yang diambil R saja tanpa memperhatikan A atau L. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu operator memberikan banyak elemen dari pohon itu. Jadi number elemen treat integer. Jadi masukkan sebuah pohon ini akan integer. Jika pohonnya pohon kosong, maka nilainya nol, nilai jumlah elemennya. Lalu jika pohonnya berisi, ini not, A, dia punya akar, punya leg, maka jika dia punya ini, maka satu ditambah nomor elemen dari L untuk R. Jadi satu ini menganggap sebagai akarnya tadi, maka pohon di sebelah kiri dan pohon sebelah kanan juga akan memiliki akar masing-masing. Jadi satu ditambah akarnya pohon kiri nanti, ditambah lagi rekursif lagi kepada akar dari hasil dari tel yang tadi. Itu juga dengan elemen R. Jadi fungsi ini merupakan fungsi rekursif. Lalu untuk NB daun memberikan banyaknya daun dari pohon P, NB daun beri dia masukkan sebuah pohon lalu mengeluarkan integer. Jika pohonnya pohon kosong maka nilai daunnya nol tentu saja. Lalu jika eh, pohonnya punya akar tapi tidak mempunyai eh, kiri dan pohon kanan seperti yang ini, not ini underscore kita tidak ada tapi kita tidak memberikan nilainya. Lalu pohon kirinya kosong, pohon kanan kosong, maka karena hanya hanya satu, maka nilai satu. Lalu not jika dia memiliki kiri dan kanan, maka NB daun satu, NB daun L tambah NB daun R. Jadi dia tidak memperdulikan nilai. Jika dia sudah eh, memiliki anak, maka orang tua tidak akan tidak akan dihitung sehingga dia akan fokus pada anak saja. Maka nanti apabila kita menggunakan fungsi ini, maka hasil akhirnya berakhir pada basis anak. Lalu setelah anaknya habis, maka kembali ke fungsi kasusnya tadi yang awal. Lalu end event menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon P. Jadi jika pohonnya kosong, maka hasilnya nol. Lalu kita semua sebuah pohon yang letak itu akar kiri dan kanannya, maka jika akarnya 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 dibagi dua sama dengan nol, maka satu. Sebenarnya dia benar, maka kita anggap dia memilih jadi satu, lalu dia kembali lagi rekursif ke pohon kirinya. Jika akar dari pohon kirinya itu benar, maka itu satu ditambah satu, lalu rekursif lagi tambah satu. Jadi juga dengan pohon R-nya, apabila akar dari pohon R-nya itu mood 2 sama dengan nol, maka ditambah juga. Namun apabila akarnya tidak saat bagi nol tidak nol atau tidak ada agak genap, maka dia akan merekursifkan langsung ke pohon kiri atau dan kanannya. Jadi dia tidak akan menambahkan satu karena akarnya bukan merupakan bilangan genap. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu n out menghitung banyaknya bilangan genap pada ini bilangan hasil. Kalau ini n out jika pohonnya kosong, maka nilainya nol. Lalu apabila pohonnya lengkap memiliki akar pohon kiri dan pohon kanan, maka sama seperti yang event tadi, jika pohonnya akarnya dibagi nol tidak sama dengan dibagi dua tidak sama dengan nol, maka satu tambah ini L dan R.
Ini memiliki konsep yang sama dengan empty tadi. Lalu ada pengulangan selanjutnya itu istri empty adalah benar jika P kosong. Lalu istri empty, not jika pohon memiliki sesuatu A, L, R, maka hasilnya false. Namun jika istri empty, empty, maka true. Karena dia jika benar jika P kosong. Lalu untuk pengulangan selanjutnya itu is one element adalah benar jika P hanya mempunyai satu elemen yaitu akar. Is one element. Jika sebuah pohon hanya memiliki A sebagai akar, lalu kirinya empty dan karena empty maka dia true. Lalu jika dia mempunyai akar dan mempunyai kiri namun tidak mempunyai kanan, maka false. Jika dia mempunyai akar, mempunyai tidak mempunyai kiri tapi mempunyai kanan, begitu hasilnya juga akan false. Lalu jika pohonnya itu lengkap mempunyai kiri, eh, akar dan kanan, maka hasilnya false. Karena fungsi ini adalah benar jika P hanya mempunyai satu elemen yaitu akar. Lalu istilah left adalah benar jika P hanya mengandung kolom kiri tidak kosong. Lalu eh, konsep kita harus memahami konsepnya dulu. Pohon yang dimaksud di sini adalah pohon benar sehingga eh, eh, kita akan membuat contohnya. Ini kita andaikan sebagai akar. Lalu dia mempunyai anak. Jika setelah eh, kita membuat sebuah akar, maka dia otomatis ke kiri sebagai kiri, lalu setelah kiri ke kanan. Nah, lalu setelah kanan, lalu dia akan dia seperti ini. Nah, jadi jika kita melihat fungsi yang dimaksud adalah benar jika P hanya eh, adalah benar jika P hanya mengandung subpon kiri. Jadi proses pengerjaan itu akar kiri kanan, kiri kanan, akar kiri kanan. Tadi maksudnya hanya mengandung subpon kiri. Kalau kita hanya hanya satu elemen, maka dia sebagai akar tidak mempunyai kiri. Namun jika kita menambahkan jadi dua elemen, berarti dia hanya mempunyai akar dan kiri. Namun jika kita menambahkan satu lagi elemen menjadi tiga elemen, maka akar kiri kanan. Sedangkan fungsi yang dimaksud hanya hanya ini dia hanya mengandung sub pohon kiri. Jadi apabila kita menginginkan hanya sub pohon kiri, maka kita harus hanya boleh menambahkan dua elemen yaitu akar dan kiri. Sehingga jika nomor elemennya itu lebih dari dua atau lebih atau kurang dari dua, maka eh, Owner left-nya false. Jadi isi owner left P ini kita anggap sebagai tree-nya. Jika nomor elemennya sama dengan 2 dan true, maka yang lainnya false. Ini ada beberapa pengerjaannya, mungkin menggunakan logika, namun ini pada ini lebih ke arah logika cepat saja. Dia eh, konsepnya lah, ini dia konsep berpikirnya. Jadi dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi. Namun ya hasilnya tetap sama saja. Lalu untuk isu right adalah benar jika P hanya mengandung subpohon kanan tidak kosong. Jadi maksud daripada fungsinya itu adalah si pohon itu hanya memiliki akar dan kanan. Kita kembali ke word tadi. Jadi dia hanya memiliki akar dan kanan. Sedangkan urutan pengerjaannya tadi itu akar kiri kanan, akar kiri kanan.
yang sedangkan delimita fungsi adalah akar kanan. Bagaimana kita bisa dari akar menuju kanan tanpa melalui kiri? Sedangkan yang diminta fungsi adalah sebuah pohon yang hanya memiliki akar dan kanan tanpa ke kiri. Berarti menurut aturan pohon tadi apa adalah tidak mungkin apabila kita memiliki pohon yang hanya memiliki akar dan kanan tanpa ke kiri. Apabila kita ingin ke kanan, kita harus punya kiri dulu. Maka dari fungsi ini tidak ada kemungkinan benarnya. Jadi ini fungsi yang salah. Tetap saja. Jadi kemungkinan itu hanya salah, nggak karena tidak ada pohon yang hanya memiliki kanan dari konsep pengertian kita tadi. Lalu isi binar adalah benar jika P mengandung sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Eh, adalah benar jika P mengandung sub pohon kiri. Jadi kalau dia pohon kosong maka false. Jika mempunyai pohon akar kiri, eh, jika dia punya akar kiri kosong maka dia akan looping lagi ke si L tadi ke pohon kiri tadi. Berarti akar akar dari pohon kiri tadi eh, sebagai A, lalu hasilnya lagi. Nanti dia akan rekursif. Nah, biarpun ini ada sebenarnya pohon R, MT, R ini sesuai kita yang bilang tadi, ini mungkin kemungkinan tidak mungkin, sebenar not AR. Dan jadi dia memiliki akar, pohon kiri dan kanan, jadi true. Sesuai dengan deskripsi fungsi yang tadi. Is exit left. Benar jika P mengandung sub pohon kiri. Jadi jika ia kosong maka false. Jika dia kirinya kosong tapi memiliki suatu maka false. Seperti yang kita bilang tadi juga ini kemungkinan yang sebenarnya tidak mungkin tapi kita tulis saja is excellent. Jika dia punya akar eh, punya kiri dan punya kanan maka true. Sebenarnya untuk kemungkinan dia punya akar punya kiri tapi tidak punya kanan true tapi dia hanya untuk berlaku pada dua kanan saja. Lalu inilah kemungkinan true-nya. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu is exit right adalah benar jika P mengandung subpohon kiri. Ini rekam. Is exit right. Jika dia pohon kosong maka salah. Jika dia punya akar, punya kiri, namun kanannya kosong, maka itu false. Karena tadi jika mengandung subpohon kanan. Lalu ini ini buat gitu saja. Jika dia mempunyai akar, lalu mempunyai pohon kiri, dan mempunyai pohon kanan, maka terus. Lalu untuk fungsi selanjutnya yaitu is exist n. Lalu benar jika P mengandung bilang n. Jadi kita masukkan sebuah pohon, lalu integer n. Jika eh, eh, elemen pada pohon itu hanya satu, maka hanya akarnya saja, maka kita coba bandingkan apakah si n itu sama dengan akar enggak akar dengan akarnya. Maka jika sama, maka mengeluarkan true, namun jika berbeda akan melakukan false. Lalu untuk selanjutnya itu jika false, jika benar maka melakukan true, maka jika false maka dia akan turun ke selanjutnya. Jika nomor elemennya itu sama dengan dua, maka n itu sama dengan ini atau ini gitu. Sama nggak si n itu dengan akarnya. Lalu jika jika enggak, sama nggak dengan si eh, left B tadi. Left dari si B, dari akar sebelah kiri, pohon kiri dari akar tadi. Jadi ini rekursif, dia akan mengulang lagi. Jika salah dan akan terus rekursif. Lalu untuk else if nomor elemen P, jika dia besar dari 3, maka kita akan bandingkan N dengan akar P-nya. Atau sama nggak si R, karena tadi dia lebih dari 3, maka dia punya pohon kiri dan punya kanan. Jadi kita akan bandingkan si N itu dengan si akar P, atau si
eh, coba dengan rekursif ke si right 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 P dan si left P. Karena menggunakan atau maka apabila salah satunya saja sudah benar, maka akan true. Lalu kemungkinan lain akan false. Fungsi satunya itu is balance adalah benar jika P mengandung supon K dan sekarang dengan jumlah yang sama banyak. Jadi kita tinggal buat saja eh, not dari si A, si LR. Jika nomor elemennya si L, si pohon kiri sama dengan si pohon kanan, maka dia true. Kita akan coba jalankan code ini. Kita akan coba input yang diminta. Ada dua jenis inputan. Yang pertama 0, GHC, gitu, tantangan satu, dan tantangan sudah. GHC, kan tantangan satu tentang device. Oke, dot slash, dan tantangan sudah. 0. Oke, outputnya berupa input kosong, sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita akan masukkan output lain itu 6, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 1. Kita akan coba bandingkan dengan output yang diminta. Pertama itu N sama dengan 8, 3P 1, 1, 28, 28, 6, 5, 0, 9. Oke, akar P1, 1, ya P kurang 2, 5, 6. Oke, sesuai. Right P 8 sama 9 skor. Nomor elemen B itu 6, nomor daunnya 3, nomor even 3, nomor outnya 3, G, istri empty, false, false, skor elemen false, false, is inner left, itu false juga, false, is inner right, false, false, is winner true, oke sesuai true, is exit left true, true, is exit right true, true, is exit end true, true, dan yang terakhir is balance false, false. Ini adalah ilustrasinya yang diberikan pada modul. Oke, dari hasil coba compile yang kita lakukan, maka sesuai dengan inputan yang ada pada modul, maka outputan yang dihasilkan dari code ini sesuai dengan outputan yang diharapkan pada modul. Sekianlah video presentasi yang dapat sampaikan. Dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.